Kamu suka sama seseorang. Yes. Dan dia menuntut all this restriction. Hmm. And you love her. Hmm. Terus kamu suruh memilih karir apa dia. It's story time, storyteller aku hari ini seorang aktor yang berada bersama MD dan aku tentunya sejak kecil banget, saya sampai lupa dari umur berapa dia berada di MD sampai sekarang sudah tumbuh menjadi remaja yang ganteng. Yes, Randy Martin. Halo guys, Kak Sanjay, apa kabar? Akhirnya loh, kita ketemu lagi abis berapa tahun? Wow, habis sebelum pandemi juga nggak ketemu. Nggak ketemu, kita ketemu 3 tahun lalu kali ya mungkin ya. 3-4 mungkin tahun lah. yang lalu. Dan aku melihat Randy tetap seperti ini. Walaupun tadi saya lumayan kaget, oke Randy umurnya, oh udah besar ya. Saya pikir Muka berubah, muka berubah. Enggak juga. Saya pikir masih 16 terus. Awet muda. 23 sekarang Kak Sanjay. 23, nggak apa-apa, you look 16, 17. Time flies ya. Jangan berubah dari umur 17, ya kan? Tetap stay di 17. Iya, Jadi ini perannya rasanya panjang. Oke Ren, Ya. kamu tuh awal karir ke dunia entertain tuh kapan? Dan kenapa kamu tertarik dengan masuk ke dunia entertain awalnya? Awalnya gini ya, karena parents juga sih ya. Ya. As a kid waktu itu I don't really know what I'm doing gitu, dan orang tua mereka membimbing aku gitu, menuntun aku, ibaratnya membuat aku mencoba hal baru yaitu dunia industri entertainment. And turns out as a kid waktu itu aku sangat nyaman gitu, kan anak kecil nggak bisa bohong ya. Yeah. Ketika mereka di area lokasi syuting berhadapan orang banyak, kalau nggak nyaman tuh kan ya nangis. Betul. Ada yang nggak mau syuting, dan aku tuh nggak, aku malah ternyata sangat enjoy gitu. Aku sangat senang karena yang aku rasakan waktu itu kayak apa ya, kayak main. Aku seneng banget gitu ketemu sama orang-orang, aku bisa berhadapan depan kamera, bisa explore dan doing what I'm doing gitu loh. Dan turns out as a kid aku suka, dan dari situlah, karena nggak bisa dipaksa kan gitu. Jadi bimbingan orang tua dan memang nggak dipaksa, aku ternyata sangat nyaman. Dan ya udah, akhirnya jalan terus dari iklan waktu itu 2004 kurang lebih, sampai akhirnya mulai main sinetron di 2006 dan seterusnya. Kayak gitu juga. Awalnya kan kamu berarti kan di iklan ya, berarti kan ada orang tua melihat kamu tuh punya bakat. As a kid, as you said, 4-5 tahun kamu nggak tahu kamu mau ngapain ya kan, pasti kan ya peranan paling penting di sini mamah ya mungkin yang selama ini selalu menjaga dan membantu kamu ya. Yes. Nah, berarti kan mama melihat kamu punya bakat tersebut, makanya masuklah ke iklan dulu gitu kan. Oke, kalau iklan jam kerja jelas ya, syuting 1 hari dan gitu kan. Begitu kamu masuk ke dunia sinetron lah, itu waktu udah ada stripping belum ya kita ya? Masih weekly ya? Lagi transisi kayaknya. Lagi transisi dari ya. Weekly ke stripping ya. Ada rasa kaget nggak? Karena kan kamu suddenly a kids yang sekolah pastinya, di mana kamu juga main, butuh main karena kamu juga punya teman, tapi kamu harus kerja, harus syuting, dan itu kan seharian. Ya. As you said, kamu enjoy, kamu merasa main tadi kamu bilang, tapi ada rasa gimana nggak sih kamu kehilangan your umur anak-anak segitu kan yang lagi main gitu, atau emang kamu udah this is what I want? Agak kaget iya pasti, karena memang kondisinya di usia yang cukup muda waktu itu gitu, dihadapkan dengan situasi syuting stripping gitu setiap hari, dan aku pun juga sekolah formal gitu. Betul. Karena orang tua aku juga, keluargaku, mereka selalu mengharapkan aku bisa mengutamakan pendidikan. Jadi aku sekolah formal dari SD, SMP, SMA, dan sekarang pun kuliah formal. Betul. Jadi memang key-nya di situ gitu. Kaget banget karena di kondisi aku harus tetap bersekolah dan juga aku harus syuting gitu, pulang cukup larut kadang gitu mengerjakan tugas, itu yang bikin kaget. Tapi apakah aku merasa kehilangan masa kecilku? Kayak aku tidak. Kenapa? Karena aku merasa bahwa lokasi syuting pada saat itu adalah my playground. Oke, ya. Turns out being friends bersama orang-orang yang lebih tua ya, padahal ya kru gitu, kakak-kakak, teman-teman yang lebih tua, ternyata aku nyambung gitu. Aku seneng dan aku merasa bahwa well, this is my playground gitu. It doesn't matter buat aku gitu. Mungkin orang banyak yang bilang, wah lu mungkin kehilangan masa kecil lu ya, lu nggak bisa main, nggak bisa kumpul sama teman-teman sekolah. Nggak juga. But I think it's my choice gitu. I wanted to be there. I'm doing what I wanna do, and turns out gue sangat nyaman berada di situ gitu loh. Sangat apa ya, enjoy banget, passionate. Like I was born to do it gitu. It's been my whole life.
Itu yang aku rasain. Kalau kamu ngomong kamu start 4-5 tahun mungkin Hmm. waktu itu, sekarang 20 something, berarti kan it's almost 20 years kamu berada di industri ini ya gitu kan. Tentunya selain fame, materi pastinya semua kamu udah lakukan, asam garam semua udah gitu kan. Iya. Kamu juga di MD juga syuting banyak judulnya, dari Biru, Suci, ada Cinta Cinta Fitri, Fitri. Nacita, I don't know how many title ya sampai yang terakhir. Banyak Kita banget sempet judul di MD. kita pindah TV juga, you are there gitu kan. with Sempet back to us. back juga Ya, setahun gitu, ya 4-5 pernah kan, judul sama MD terus gitu. nggak pernah berhenti. Nah, Iya. apa yang membuat kamu membedakan bisa membedakan bermain di satu karakter ke karakter yang lain gitu, karena kan emang banyak karakter kan yang dimainkan Ya. kan gitu loh. Caranya adalah biasanya aku take time dulu sih. Aku take time untuk break dulu antara satu karakter ke karakter yang lain. Dan tapi karena kondisi stripping atau sinetron kan biasanya waktunya cukup cepat ya. Betul. Jadi memang aku juga dipacu dan dibiasakan untuk selalu bisa adapt cepat. Iya. Iya. Due to condition yang dibutuhkan untuk stripping industri pada saat itu gitu. Jadi memang kalau aku pribadi sih lebih prefer me time aja sih. Jadi setelah aku selesai satu judul ini, misalkan aku take break dulu sambil mereka preparation untuk judul selanjutnya. Iya. Gitu loh, sambil aku juga mendalami karakter apa yang akan aku mainkan. Dan aku bener-bener ibaratnya setelah bermain di judul yang pertama, aku melepaskan segalanya gitu, apapun yang sudah aku ingat, apapun yang sudah menjadi bagian dari diriku. Karena kan namanya kita aktor tuh juga ada olah tubuh gitu ya. Betul, Ada setuju. suatu hal yang ketika sudah bonding, ketika sudah menyatu, itu tuh kayak apa ya, do it naturally gitu loh. Mungkin peran yang A kita biasa tangannya gini, sekarang yang B nggak boleh. Itu tuh yang harus dibuang gitu. Iya, betul. Kebiasaan-kebiasaan dari karakter yang sebelumnya. Dan itu mungkin yang agak susah. Tapi sih itu yang men-challenge aku sih. Itu juga jadi salah satu key kenapa aku terus enjoy dan passionate di dunia entertainment, di dunia perfilman gitu. Karena itu yang menarik gitu, dimana kita ditantang gitu untuk bisa menjadi satu orang, and the next day we completely a different people. Nah, pasti kan nggak segampang itu kan, seperti Betul. tadi kamu bilang kan. Ada trik-trik apa sih kamu lakukan untuk memperdalam satu karakter, untuk memainkan satu karakter dengan baik pastinya? Aku selalu bedah naskah, itu yang paling penting yang pertama. Aku selalu ini rutinitas yang aku lakukan, seperti kemarin-kemarin ini masih aku lakukan. Aku tidak pernah skip practice. Banyak orang mungkin bahwa gue udah lama, gue udah ini, gue udah kemana-mana, nggak perlu lah, nggak perlu latihan, nggak perlu reading, nggak Ya. perlu practice. Aku masih practice sampai sekarang gitu. Oke. Sampai sekarang. Begitu dapat skrip, yang aku lakukan tipsnya adalah yang pertama aku ngaca depan kaca. Oke. Itu satu ilmu yang aku dapat dari dulu ya. Gitu, aku bedah naskah, aku ngobrol sama director gitu, aku bedah akan seperti apa, menyatukan visi antara pemain dan juga sutradara, dan ketika oke, udah aku akan baca, aku perdalami, aku bedah di depan kaca gitu sampai bener-bener aku hafalkan lalu aku lupakan. Oke. Jadi supaya itu tidak menjadi suatu bentukan atau apa, tapi aku berubah menjadi sosok yang aku harapkan. Itu salah satunya. I don't stop practicing. Oke. Nah, dengan lawan main, pasti kan kamu sudah bertemu banyak sekali lawan main, ya kan? Ada yang mungkin kamu cocok, ada yang kamu nggak cocok, ada yang cuma on set take, oke fine, habis itu bye. Itu semua manusia ada kan, gitu kan? Ada. Maksudnya how you deal dengan hal-hal seperti itu, karena kan nggak gampang menyatukan satu chemistry kalau misalnya kamu nggak cocok gitu. Prioritas aku sih sebenarnya harus bisa cocok buat Oke, aku ya. iya. Kalau bisa, priority aku adalah harus bisa cocok. Kenapa? Karena ini sebuah film, sebuah series, sebuah judul itu tuh bukan stand alone gitu. Ini bukan lu doang, tapi ini about everyone. It's about teamwork gitu. Lu nggak bisa dalam satu scene dan lu main doang sendiri gitu. Lu harus bisa kerja sama. Jadi kalau priority aku, kalau boleh, kalau bisa itu harus cocok sama lawan mainnya. Tapi pernah nggak sih dapet lawan main yang emang very difficult to handle? Ada. Bukan Lebih nggak bisa dihandle sih, lebih kayak memang semaunya dia kayak nggak masuk deh gitu. Emang Oke. kayak nggak ketemu, entah mungkin biasanya karena gap umur gitu. atau chemistry. Iya Nah, gitu. itu how you deal with those situation, dimana tadi kamu bilang kan depan kamera orang nggak boleh tahu di belakang kamera gimana, depan Iya, kamera you have to be a couple ya couple. Iya, Orang harus believe yang nonton kan, gitu Betul, kan. betul. Nah, itu Ya pasti aku akan mencoba terus gitu loh. Cuman aku juga tidak mau mendesak, karena yang paling penting buat aku adalah kenyamanan lawan main juga. tuh. Gitu loh. Jadi aku berusaha ya maintain terus tiap hari diajak ngobrol. Mungkin kadang kayak gitu sih, kayak topik
oh mungkin topik ini nggak cocok, kita bahas topik yang lain. Akan terus coba sih. Walaupun waktu saat itu juga nggak ketemu-ketemu juga. At the end apa yang gue lakuin ya sudah. Me as an actor, you as an actress, we both do our best gitu. Bagaimana caranya ketika on set kita tahu scope work kita, ya udah kita all out gitu. Setelah selesai dari set, ya sudah. Ternyata kita memang nggak cocok gitu, nggak ketemu. Kalau ngomongin main berakting ya, kamu sudah acting banyak kan dari segala macam jenis peran. Walaupun mungkin selama ini peran yang ditawarkan ke kamu masih genre-nya masih teen ya. Masih teen tapi juga berdifferent karakter kan. Genre apa yang kamu paling suka dan kamu harapkan tuh gue pengen banget nih? Kemarin sih aku bersyukur gitu, aku dapat kesempatan gitu main karakter biopik gitu. Jadi ada satu serial ini gitu, Dunia Terbalik pada saat itu ada sosok tokoh yang sangat melekat perannya kepada masyarakat waktu itu. Dan aku juga gak nyangka how came that part, that role landed to me gitu. Dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk memerankan si Kemet ini. Jadi dia ini sosok ustadz gitu yang pada masa mudanya tuh ada sosok cerita unik gitu loh, kenapa dia bisa berubah menjadi seorang ustadz, dan aku mendapatkan kesempatan itu pada saat itu, dan itu sangat-sangat challenging buat aku. Kenapa? Karena orangnya ada, ekspektasi orang pun juga sudah ada, orang pun juga sudah mengenal bagaimana dia gitu loh, dan kemunculan aku ini harapannya pada saat itu don't screw up gitu, karena people already know who he is gitu, dan lu harus bisa paling tidak menyamai gitu, atau bahkan bisa lebih baik. Dan thankfully pada saat itu semua sangat-sangat welcome dan semua sangat-sangat merasakan bahwa aku adalah dia. Jadi kalau ditantang atau ditanya apa yang menjadi genre paling favorit, ya aku pengen dapat genre-genre yang challenging secara peran dan juga cerita gitu loh. Dan harapan aku sih aku bisa nanti juga, udah lama banget kangen main action. Iya, sementara ini kita genre-nya belum terlalu hits, walaupun ada. Kita lagi sekarang Indonesia juga lumayan open ya dengan segala macam genre, dan sekarang juga platformnya kan banyak, jadi bisa bereksperimen dengan different story ya. Betul. Kamu kan sempat nyanyi juga, Ren. Tapi belakangan ini nggak lanjut. Aku nggak ngeliat kamu lagi nyanyi ini belakangan ini. Iya. Kenapa? Karena aku lihat kamu lumayan sempat serius loh di nyanyi juga. Iya. Memang nggak, aku tuh tapi memang acting, I do sing gitu. I love them both actually gitu. And turns out aku senang sih di kedua sisi itu. Cuman memang I don't know, hatiku merasa bahwa aku lebih nyaman di acting pada saat ini ya, untuk saat ini gitu loh. Dan juga kebetulan juga dengan kondisi pandemi kemarin ya, teman-teman juga pasti semua kesusahan dengan adanya postpone off air event dan lain-lain. Semua betul. Dan akhirnya aku memutuskan bahwa ya nih kayaknya aku mau acting dulu deh, aku perdalam lagi gitu. Kayak sempat ada pertanyaan gitu dalam kepala aku, lu udah lama nih, lu nggak mau doing something new, gebrakan baru gitu, atau hal-hal yang baru, lu mau nggak sih escalate ilmu lu gitu. Dan akhirnya aku memutusin ya udah deh, kayak konsen acting dulu gitu. Nah, kamu kan selalu tipe yang workaholic banget ya. Betul. Gitu kan. Kak Sanjay knows me so well. I know you from kecil gitu kan. Tapi di waktu senggang, di waktu kosong kamu, kan seperti tadi bilang kan, nggak setiap judul dari sini masuk ke sini nggak pakai break, pasti ada break ya kan. Nah, what you do selain liburan? Mungkin kan kamu pasti juga jenuh kan, you need to go out, mungkin ke pantai, kemana liburan, tapi workaholic itu kan nggak bisa diem. So what did you do? What did I do? I just keep myself busy actually with things I love ya. Ya kamu kan kuliah juga, so masih ada kesibukan di sana juga. Betul. Gitu jadi kan? aku kuliah gitu. Aku udah mau semester akhir. Doain teman-teman nih mau skripsian nih. Amin. Gitu. Jadi aku kuliah sama aku motret. Aku hobi motret. Oh iya, aku sempat lihat di Instagram. Kamu lagi suka-suka motret gitu ya? Betul gitu. Aku suka hunting. Jadi traveling sih sebenarnya. Jadi dari liburan. Aku suka side walking gitu, jalan kaki, lihat-lihat doang gitu, street photography, human interest, that's my thing gitu. Jadi what I do waktu during my break time ya itu sih, liburan. He is an artist ya, kamu tuh bener-bener born to be an artist ya. Dari acting, nyanyi, sekarang ke fotografi, lingkupnya di situ. Udah sama paling ngoprek-ngoprek mobil tua aja sih, karena aku ada mobil tua juga yang aku koleksi. Udah terus San Mori gitu-gitu doang. Urusan percintaan. Kamu tuh tipe cowok yang gimana sih? Cowok yang gimana? Gimana sih ini Kak? Aku juga bingung. Nah, sekarang lagi dekat sama siapa sekarang? Sekarang aku lagi free aja, free as a bird. Tuh, masih single loh dia gitu kan. Nah, tipe cewek kamu tuh kayak apa sih yang kamu suka? Sekarang yang aku look up tuh, yang aku cari itu adalah sosok yang apa ya?
Dia simple gitu orangnya, dia nggak drama, dan dia bisa benar-benar escalate me to become a better man gitu, karena aku yakin di balik kesuksesan seorang pria ada wanita yang baik mendampingi di sisinya. Wise banget lo sekarang lo, udah gede lo ternyata lo, hebat lo. Jadi bukan wanita yang bakal drag me down with her energy, but instead of dragging me down with her energy, she will let me grow together. Itu sih. Dan mengerti posisi kamu sebagai aktor ya, karena aku sometimes suka melihat beberapa couple di dunia entertain, begitu dapat peran, aku nggak boleh gini, aku nggak boleh gitu. Ada. Maksudnya banyak kan restriction dari pasangan-pasangan mereka gitu, dari both side. Betul. Buat aku kan itu lumayan sedikit mengganggu untuk pekerjaan profesionalisme sebagai aktor ya. Maksudnya kan sayang, karena kan scope aktor tuh kan luas ya. The moment you want to have relationship with you as an actor misalnya gitu kan, berarti kan udah harus bisa menerima kan, harus aware dan mau menerima, harus aware gitu kan. Mungkin kalau gitu-gitu kamu ada penjelasan di awal nggak sih? Kan kita kan nggak pernah tahu nih tipe orang gitu suddenly menjadi posesif yang nggak boleh gini nggak boleh gitu. Do you believe or you adjust with that, atau kamu merasa no itu pekerjaan aku, don't touch? Ya aku percaya gini, bahwa komunikasi itu landasan yang paling utama sih, yang fundamental buat aku. Jadi sebelum memulai semua tuh perlu banget ngomongin aja gitu. I mean, kamu kan nggak bohong, lu nggak nutupin apapun, just sampaikan saja. Komunikasi tuh indah banget kok gitu loh. Jadi ya sampein aja bahwa ya gue as an actor gitu, you have to know that, and you have to realize that one day I might be kissing some other girls or hugging some other girls gitu, atau mungkin dihadapkan dengan beberapa scene atau adegan-adegan, or I have to go outside of country gitu kan, kita kan nggak pernah tahu. Betul. Dan itu harus diomongin, menurut aku harus banget. Itu membuat aku suatu kedewasaan lah dalam hubungan. Oke, ini random question ya. Asik. Suddenly nih misalnya kamu suka sama seseorang dan dia menuntut all this restriction, and you love her, terus kamu suruh memilih karir apa dia? Aku akan pilih dia sepertinya. Bucin banget aku. Kamu ninggalin karir? Bisa jadi loh. Wow. Bucin banget. Oh ya? Iya. Sayang udah ngebangun karir 20 tahun, say. Iya. Enggak, makanya gini, mimpi aku sekarang tuh itu gitu. I wish I can meet someone yang memang benar-benar mengerti match gitu loh. Aku nggak boleh ketemu orang yang salah. Harapanku sih gitu, gitu. Karena aku butuh seseorang yang instead of dragging me down, dia harus malah bisa bantu aku untuk berkembang bersama-sama. Gitu, karena aku se-committed itu. Kasanya mungkin juga tahu gitu, bahwa bisa segitunya. Saya udah banyak yang mau ngomong nih, cuman kayaknya ini semua bunyi titit terus. Karena memang sebegitunya gitu. Aku bisa banget, padahal Kak Sanjay sangat tahu gitu, MD juga sangat tahu, karena udah banyak banget judul bareng sama MD gitu. Betul. Betapa profesionalnya aku dan committednya aku ketika berbicara soal pekerjaan. Tapi karena soal relationship tuh bisa tuh, ya. Oke. Kita ngeri sih dengernya. Tapi enggak. I think you'll be fine in this industry kok. Iya. Enggak, tapi itu kan gini Kak Sanjay, aku merasa bahwa kita semua ini kan ibarat bibit ya. Ditanam dari kecil, bertumbuh, dan perjalanan itu kan semua proses gitu. Mungkin dulu aku seperti itu, tapi kan dari situ aku banyak belajar. Gitu lah, aku naik step ahead, dan dari hal-hal di belakang aku berkaca bahwa ya mana yang baik ya aku akan lanjutkan gitu, mana yang buruk ya aku harus stop. Jadi sekarang I'm completely a different man, sudah lebih open, sudah lebih upgraded each time gitu. Tidak berubah, tapi mengupdate diriku menjadi the best version of myself. Yes, perfect. Yeah. Gitu sih. So what's your plan ke depannya? Apa sih yang kamu pengen, yang kamu belum mencapai di dunia entertain ini? Aku ingin banget mendapatkan suatu peran yang ikonik, Kak Sanjay. Itu harapan aku sih, aku bisa mendapatkan suatu project di mana memang secara konten, script, naskah is very nice gitu, people who work in it it's so talented juga gitu, dan aku bisa mendapatkan kesempatan sih untuk bisa mendapatkan role yang memang ikonik, dan bisa explore range acting aku yang aku bisa kasih all out, karena aku jujur sangat-sangat all out gitu, dan aku berharap bisa mendapatkan kesempatan itu untuk bisa show to people gitu, that is my range. Maybe one day you never know. Iya kan, maksudnya kita kan tetap terus harus berusaha. Betul. As you said, tetap harus belajar. Betul. Gak pernah puas dengan apa yang pernah kita capai. Tapi ya emang berdoa tetap harus. Ya kan, itu betul. penting. I mean it's been my whole life gitu. Acting itu it's been my whole life. I don't know kalau nggak acting gitu loh. Jadi ya memang aku kuliah gitu. Aku juga sekarang mulai berbisnis gitu, karena aku percaya bahwa sebagai lelaki nanti kan kita akan memimpin sebuah keluarga, mempunyai kehidupan sendiri gitu. Aku harus memikirkan masa depan. Tapi juga ini passion aku gitu loh. Jadi aku akan terus melakukan ini entah sampai kapan, because I love doing it gitu. And doing something you love, it's
priceless buat aku. Iya. Last but not least, apa sih arti bahagia buat Randy? Arti bahagia itu ketika lo bisa menjadi diri lo sendiri, lo independen, dan lo udah gak pusing sama apa yang orang-orang katakan. Menurut aku sih itu. Iya jujur, materi ya bisa bikin bahagia, banyak hal bisa bikin bahagia, tapi aku rasa akan lebih indah ketika ngomong bahagia kita refleksikan ke diri kita sendiri. Aku sempat baca buku sih bahwa ya aku nggak tahu dia benar apa tidak, tapi bisa buat jadi pertimbangan ataupun reference buat kita semua bahwa banyak orang-orang itu terbawa oleh energi negatif luar. Setuju. Tapi buku itu mengatakan kenapa nggak kamu bikin energi diri kamu positif dan kamu refleksikan ke sekitarmu menjadi positif. Jadi kamu jangan mau ke bawah arus, kamu buat arusmu sendiri. Jadi itu sih buat aku, karena sekarang mental health dan lain-lain itu juga sangat penting. Sangat penting. Jadi ketika mengatakan apa arti bahagia, it have to come from yourself. Iya. Dan lain-lainnya pasti refleksi jadi positif semua. Oke, thank you so much. Thank you, Kak. Ini hari seru banget berbincang-bincang dengan Randy. Wah, udah jauh lebih dewasa, jauh lebih wise. Kita bikin seminar nih kayaknya. Mungkin. Semoga karir kamu terus lancar ya, Amin, dan amin. kita bisa bekerja sama lagi soon. Ya, thank you so much. Hello Story hari ini bersama Randy Martin. Jangan lupa tetap subscribe, like, share, and comment Hello Story.